selamat datang di Nida TV. Udah lama nih aku nggak bikin video. Oke, sekarang kita ada di segmen SSKPB part 6, yaitu aku mau sharing tentang seleksi tahap psikotes untuk pendaftaran jalur mandiri jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang masih kepo sama seleksi tahap uji tulisnya, teman-teman bisa lihat di segmen SKPB sebelumnya. Yang part 4 aku bikin tentang uji tes tulisnya itu kayak gimana. Terus yang video selanjutnya aku bikin tentang tips lolos uji tulis. Informasi yang aku bagikan ini berdasarkan pengalamanku tahun 2019, jadi bisa suatu saat berubah ya, tergantung kebijakan kampus. Makanya teman-teman harus update terus di websitenya Poltekkes Jogja. Perhatian. Video ini adalah video spesial karena direkam langsung tahun 2019 saat detik-detik sebelum ujian. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Oke, jadi video ini aku ambil waktu aku sebelum ujian. Waktu itu niat aku buat ngambil video sih buat kenang-kenangan aja ya, buat mengenang masa perjuangan waktu tes dulu. Nah, ini kita ujian itu ada di Auditorium Graha Bina Husada atau kita sering bilangnya GBH. Di situ tempat untuk kita tes tulis juga. Jadi tes tulis, tes psikotes semuanya dilaksanakan di GBH. Waktu itu aku datang sekitar jam 7:30 karena aku nginep di sekitar GBH, jadi cukup jalan kaki aja. Setelah nunggu beberapa saat, kita akhirnya pintu GBH-nya dibuka dan kita udah boleh masuk. Ini aku deg-degan banget sih. Habis itu semua peserta ujian harus datang dulu, absen dulu, masuk, absen, terus kita ngambil nomor urut ujiannya sesuai dengan nomor urut yang sudah ditempel di kursinya. Waktu itu yang ikut uji psikotes nggak cuma dari prodi kebidanan aja, tapi juga ada dari prodi keperawatan dan juga prodi ahli gizi. Itu sama-sama pendaftar jalur mandiri, baik itu yang daftar D4 maupun profesinya. Jadi jangan heran ya kalau di antara kerumunan cewek ini ada cowok ataupun ada bapak-bapak. Itu nggak mungkin kebidanan, oke? Oke, lanjut ya. Habis absen, terus dapat nomor ujiannya. Habis itu kita duduk di kursi yang udah ada nomor ujiannya. Nanti kita tanya panitia dan diarahkan sesuai zona tempat duduknya. Jadi sebelum masuk ini sebenarnya ada pengumuman di depan pintu, kita termasuk zona mana, misalnya zona kebidanan, zona keperawatan, dan zona gizi. Jadi nanti panitia ngarahin, terus setelah ngarahin terus kita duduk sambil nunggu peserta lain selesai absen. Nah, karena ini aku masih nunggu teman-teman yang lain selesai absen, jadi masih boleh nge-record ya. Tapi kalau pas ujian handphone tidak boleh dibawa, harus dimatikan. Ini di depan teman-teman ada layar LCD, itu nanti ada jam atau stopwatch, aku lupa, pokoknya penentu waktu ujiannya, dimana nanti salah satu panitia itu bertugas untuk mengarahkan waktu setiap step ujiannya, karena setiap step ujiannya itu berbeda-beda waktunya. Ada yang waktunya sebentar, misalnya 7 menit, 10 menit, dan ada juga yang waktunya lama, dan itu semuanya harus diatur oleh panitia. Jadi semua peserta melaksanakan ujiannya sesuai stepnya secara bersama-sama dan selesai di waktu dan step yang sama-sama juga. Misalkan teman-teman ingin mencoba mencuri waktu untuk ngerjain soal yang sebelumnya belum selesai, itu yang ada malah teman-teman bakalan ketinggalan dan kehabisan waktu di step selanjutnya. Jadi saran aku kalau nggak selesai nggak apa-apa, tinggalin aja. Untuk persiapannya sendiri, ini kita bawa kartu ujian, terus kartu identitas sama alat tulis sendiri. Karena kursinya kayak gini, nggak ada mejanya, jadi kita wajib untuk bawa papan ujian sendiri. Alat tulisnya yang seperti biasa, pensil, pulpen, dan penghapus. Nah, untuk waktu yang disediakan oleh panitia untuk kita mengerjakan semua stepnya adalah kurang lebih 3 jam ya teman-teman, dari jam 8 pagi sampai jam 11. Karena di step terakhir itu ada tes wawancara,
Jadi nanti kita antri untuk dipanggil satu-satu untuk diwawancarai. Nah, tesnya apa aja sih? Tesnya untuk uji psikotes ada 4 ini. Silakan, aku kasih waktu buat di screenshot. 1, 2, 3. Oke, segitu aja video dari aku. Kalau masih bingung, teman-teman silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti aku jawab. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang mau lanjut profesi juga. Semangat teman-teman. Bye-bye. See you di video selanjutnya.